Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Guys, ngeri banget ini guys. Selat Hormuz resmi ditutup sama Garda Revolusi Iran alias tentara angkatan lautnya Iran guys. Dan ini artinya ya harga minyak dunia dalam bahaya. Kok bisa nih? Dan jangan-jangan nyawanya Indonesia bisa ikut terancam guys. So kalau lu penasaran apa sih yang terjadi di Selat Hormuz dan gimana Indonesia bisa ikut-ikutan keseret nih dalam konflik global yang terjadi di Timur Tengah, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, dari deklarasi tadi itu dari Sepah Navy, itu angkatan lautnya Iran resmi menutup Selat Hormuz. Maksudnya apa? Nggak boleh ada kapal yang lewat mondar-mandir dari Selat Hormuz. Selat Hormuz itu isinya apa? Banyak guys. Ada Iran, Irak, Oman, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, itu semua lewat Selat Hormuz tuh jalur mereka. Nah ini semua resmi ditutup Selat Hormuz itu. Kalau lu berani macam-macam lewat sana, siap-siap dibom sama angkatan laut Sepah, angkatan lautnya Iran guys. Nah kenapa mendadak ya Selat Hormuz ini ditutup guys? Karena ternyata ada hubungannya dengan tewasnya pemimpin tertinggi Iran yang namanya Ayatollah Ali Khamenei guys. Jadi udah resmi ya Ayatollah Ali Khamenei itu menolak buat dipindahkan, menolak buat sembunyi ke bunker, dia mau mati terhormat. Biarin aja mati dibom di apartemennya, di rumahnya guys. Dan ini mengakibatkan Iran terpaksa memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Nah langkah ini merupakan yang pertama kali sebetulnya dilakukan Iran sejak dimulainya konflik dengan Israel pada tahun 1979. Nah Selat Hormuz itu salah satu jalur laut loh yang paling strategis di dunia ini. Karena dia menjadi rute utama 1/5 alias 20% pasokan minyak dan gas dunia itu mondar-mandirnya lewat Selat Hormuz. Dan ternyata Sepah Navy ini gak asal bluffing guys. Karena setelah pengumuman itu dibuat, gak lama selat itu ditutup, langsung ada 3 kapal yang lagi lewat Selat Hormuz dibom, diserang, dihancurkan. Gak nanggung-nanggung loh, bukan 1 kapal 2 kapal, 3 kapal sekaligus diserang guys. 3 tankar yang diserang ini sebetulnya 3-3-nya ini kapal tanker guys. Ada yang namanya Skylight, dia pakai bendera Republik Palau, krunya ada 20 orang dan terpaksa mereka harus dievakuasi karena kapalnya udah mau tenggelam nih. Lalu ada juga kapal yang sedang bersender sebetulnya di pelabuhan Uni Emirat Arab di Jebel Ali. Dan ini udah hampir hancur juga karena serangannya Iran. Yang ketiga adalah kapal tanker yang juga sebetulnya lagi parkir dekat pelabuhannya Uni Emirat Arab. Nah ada kapal keempat juga yang diserang tapi nggak sampai tenggelam. Ini kapal yang sedang membawa produk-produk minyak tanker juga. Lagi-lagi di negara Uni Emirat Arab. Mereka lagi bersiap-siap buat berlayar. Tapi untungnya walaupun diserang beberapa drone milik Iran, kapal ini masih tetap sanggup untuk berlayar. Akibat serangan ini akhirnya Jebel Ali ya pelabuhannya ditutup karena mereka nggak mau lagi memancing kemarahan pihak Iran guys. Nah teman-teman ya udah sejak bertahun-tahun lalu gue udah bilang Selat Hormuz ini strategik dan lu gak bisa tutup mata dengan situasi yang terjadi di sana. Karena begitu serangan ini diluncurkan, apa yang terjadi? Traffic ya lalu lintas di selat yang sangat padat itu di Hormuz itu langsung drop 70%. Terakhir gue cek bahkan ya dalam 3 jam terakhir cuma 2 kapal yang berani nyebrang di Selat Hormuz. Kapal yang pertama berbendera Cina, wajar aja nyalinya tinggi. Yang kedua kapal berbendera India. Nah terakhir ada yang gue lihat nih kapal nih masih nanggung nih maju mundur kapal berbendera Filipina.